Ya, kita masuk di perulangan for. Dalam bahasa penguraian Dart itu ada yang disebut dengan perulangan. Yang pertama itu yang akan kita bahas itu adalah perulangan for. Ada beberapa perulangan yang bisa kita gunakan, yaitu while dan juga dual. Di sini kita akan bahas pertama yaitu for ya. Dalam penulisan for itu bisa kita ketik for dan selanjutnya adalah argumennya dan selanjutnya adalah statement. Nah, teman-teman cukup gunakan for. Misalkan kita ingin menggenerate sebuah angka dari 1 sampai 100. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan mencetak print 1 sampai 100. Nah, kita misalkan kita punya print ya, kita print 1. Terus kita copy hingga misalkan sampai 100 ya. Nah, misalkan kita copy paste, terus kita ubah dari 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya hingga 100. Nah, hal ini sangatlah membuang-buang waktu ya, apalagi tidak efektif dalam penggunaannya. Nah, kita bisa menggunakan for untuk mencetak angka misalnya dari 1 sampai 100. Itu fungsi dari for ya. For itu dapat mempermudah dalam membuat sebuah program. Misalkan angka 1 sampai 100 kita ingin generate, kita cukup gunakan for. Nah, penulisannya adalah for, dan di dalam buka kurung dan tutup kurung ini kita bisa menempatkan sebuah argumen, dan selanjutnya adalah statement. Nah, statement ini yang akan kita eksekusi secara berulang-ulang sesuai dengan berapa kali for ini akan berulang. Nah, untuk contoh penulisannya kita bisa gunakan sebuah variabel integer sebagai counternya. Kita punya integer dengan nama variabelnya i ya, dengan kita beri nilai. Integer ini kita harus bernilai misalkan kita kasih nilai 10. Nah, setelah itu kita jangan lupa titik koma. Kita ingin cek apakah i ini lebih kecil daripada 0 ya. Apakah dia harus lebih besar daripada 0. Kita ingin cek agar perulang ini berputar sebanyak 10 kali. Apakah dia lebih besar daripada 0, titik koma. Selanjutnya kita lakukan yang namanya di sini adalah kita gunakan di sini adalah decrement ya. Decrement untuk setiap kali perulangan itu i ini kita kurang 1. Di setiap kali berulang i ini akan dikurangi dengan 1. Nah, seiring berjalannya perulangan kita cetak i. Nah, kan i ini bernilai 10. Nah, ketika i masih di atas daripada 0, maka dia akan berulang, dan setiap kali berulang dia dikurangi 1 dan dia cetak 1. Kita lihat hasilnya. Nah, ini harusnya dicetak dari 10 sampai 1. Nah, ini akan dicetak dari 10 sampai 1. Nah, untuk bagaimana misalnya kalau kita ingin cetak dari 1 ke misalkan dari 0 ataupun dari 0 sampai ke 10. Nah, kita bisa balik aja. Kita cukup balik dari integer ini bernilai 0. Integer ini bernilai 0, terus kita ubah i ini harus lebih kecil daripada 10. Nah, untuk i-nya ini kita tidak lakukan pengurangan, tapi penambahan. Setiap kali dia berulang kita tambahkan. Nah, kita coba cetak ataupun run. Nah, di sini akan keluar 0 sampai 9. Nah,
Kenapa tidak 10? Karena kita gunakan adalah lebih kecil daripada 10. Kita bisa tambahkan sama dengannya untuk ketika ingin mencetak sampai 10. Kita run, kita jalankan kembali. Nah, di sini keluarnya adalah 0 sampai 10. Itu fungsi dari for. Kita bisa menentukan berapa kali dia ingin berulang ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait while dan juga do while.